Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang mengenai makalah yang kami buat. Konselor merupakan salah satu bentuk pendidik yang termasuk dalam pendidikan nasional setara dengan guru, fasilitator, dan instruktur. Meskipun setara dengan guru dan lainnya, dan pendidik lainnya, masing-masing dari kualifikasi tersebut memiliki keunikan pada konteks kerja. Penilaian guru dapat dilihat dari bagaimana kinerja yang diperlihatkan. Pelaksanaan tugas utama dari guru tidak dapat dipisahkan karena kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing. Terima kasih, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Adaha, NIM 1810103110019. Jadi saya akan menjelaskan apa itu keberadaan bimbingan konseling dalam pendidikan. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru. Nah, keberadaan bimbingan konseling dalam pendidikan merupakan salah satu bidang dalam proses pendidikan di samping bidang kurikulum dan pengajaran serta bidang administrasi. Dan bimbingan konseling merupakan usaha pemerintah dalam membantu optimalisasi perkembangan diri siswa di samping pelayanan instruksional dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Konselor merupakan salah satu profesi yang keberadaannya sejajar dengan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila, NIM 18101231200003. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi konselor. Kompetensi itu adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di dalam bidang tertentu. Atas dasar konteks dan tugas dan ekspektasi dari kinerja yang dimaksud itu adalah sosok utuh kompetensi konselor yang mana mencakup kompetensi akademik dan profesionalnya. Jadi kompetensi akademik itu adalah konselor yang secara mendalam mengenal konseli yang hendak dilayani, menguasai khasanah teoretik, konteks asas, dan prosedur serta sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Terus itu penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling itu yang memandirikan dan mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Nah, terus itu yang kedua, kompetensi profesional konselor. Nah, itu tuh adalah penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang timbul serta beragam situasinya. Jadi dalam konteks otentik di lapangan yang dikemas sebagai pendidikan profesi konselor. Nah, jadi itu konselor senior yang bertindak sebagai pembimbing atau mentor. Keberhasilan menempuh dengan baik program PKK ini itu bermuara pada penganugerahan sertifikat profesi bimbingan dan konseling yang dinamakan sertifikat konselor dengan gelar profesi konselor yang biasa disingkat dengan KONS. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Audia Meka, NIM 1812123220034 dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kompetensi profesional konselor, yaitu mencakup 1. Memahami secara mendalam konseli yang dilayani. 2. Menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan profesionalitas profesi secara berkelanjutan yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmah,
NIM 18 10 12 322 001 dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang standar kualifikasi akademik konselor. Nah, seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008, standar kualifikasi konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau non formal itu meliputi yang pertama adalah memiliki sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling, yang kedua berpendidikan profesi konselor, dan yang ketiga memiliki kompetensi inti konselor yang merujuk pada penguasaan konsep, penghayatan dan perwujudan nilai serta penampilan pribadi yang bersifat membantu dan unjuk kerja yang profesional yang akuntabel. Nah, rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman. Ya, perkenalkan, nama saya Risepti dari kelompok 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang kompetensi inti. Yang pertama ini ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini yang poin pertamanya itu adalah menguasai teori dan praksis pendidikan, menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua ini ada mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku daripada konseli. Di sini untuk kompetensinya mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisiknya serta psikologis individu terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Kemudian yang kedua ini untuk kompetensinya itu mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Kemudian poin 3-nya mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Kemudian di dalam kompetensi pedagogik ini ada poin yang terakhir yaitu menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian di dalam kompetensi pedagogik ini ada poin yang terakhir yaitu menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan. Untuk kompetensinya sendiri yaitu ada menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal serta non formal dan informal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada kompetensi profesional. Nah, di dalam kompetensi profesional ini ada menguasai konsep dan praksis asesmen, gunanya untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Yang kedua ada menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling. Gunanya di sini untuk mengaplikasikan pelayanan-pelayanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada merancang program bimbingan dan konseling. Nah, di sini menyusun program bimbingan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Terus yang keempat ada mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Nah, di sini konselor melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, terus juga memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseling. Nah, selanjutnya ada menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, di sini konselor melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling. Yang keenam ada memiliki
kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Nah, di sini konselor itu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor. Yang ketujuh ada menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini konselor itu memahami berbagai jenis dan metode penelitian, terus juga mampu merancang penelitian, bimbingan dan konseling, melaksanakan penelitian dan memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Yang kedelapan ada berperilaku etik dan profesional. Nah, di sini konselor menyadari bahwa nilai-nilai pribadi konselor itu dapat mempengaruhi respon-respon konselor terhadap klien. Terus juga memahami kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional. Terus juga bisa mengolah diri secara efektif dan bekerja sama secara produktif dengan teman sejawat dan anggota profesi lain. Nah, yang terakhir menampilkan keutuhan kepribadian konselor. Nah, di sini konselor itu bisa menampilkan perilaku membantu berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga bisa mendemonstrasikan sikap hangat dan penuh perhatian. Terus juga bisa mengkomunikasikan harapan, mengekspresikan keyakinan bahwa klien itu mempunyai kapasitas untuk memecahkan problem, mengatur dan menata dirinya dan berkembang. Terus juga memiliki toleransi yang tinggi terhadap stres dan frustasi. Terus juga bisa mendemonstrasikan berpikir positif terhadap orang lain dan lingkungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, bagian C, yaitu kompetensi sosial. Adapun kompetensi sosial ialah mengimplementasi kolaborasi internal di tempat bekerja. Kemudian adapun kompetensi yang ada di situ ialah memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak guru seperti guru, wali kelas, pimpinan sekolah atau madrasah, komite sekolah atau madrasah di tempat bekerja. Kemudian mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan-kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak yang memang benar-benar bekerja di tempat konselor bekerja. Kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja seperti guru, orang tua, dan juga tenaga administrasi. Selanjutnya, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, yaitu ialah memahami dasar, tujuan, dan ADART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan potensi. Kemudian menaati kode etik, memahami kode etik profesi bimbingan dan konseling. Selanjutnya juga ialah aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan potensi. Selanjutnya mengidentifikasi kolaborasi antar profesi. Sini disebutkan bahwasanya mengkomunikasikan aspek-aspek profesional, bimbingan dan konseling pada organisasi profesi lain. Kemudian memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk kesuksesan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, bekerja dalam tim bersama tenaga keprofesian dan profesional profesi lainnya. Selanjutnya, melaksanakan referral kepada ahli profesi lain sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan keperluannya. Saja dari saya, lanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi profesional. Adapun aspek-aspek yang berkaitan dengan kompetensi profesional ini, yang pertama menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Kemudian
menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling. Selanjutnya, merancang program bimbingan dan konseling, kemudian mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, dan selanjutnya menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Lalu, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Selanjutnya, menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling, kemudian berperilaku etik dan profesional. Selanjutnya, menampilkan keutuhan kepribadian konselor. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.